lagi berkunjung ke PT Mahameru Malang. Kita mau ketemu langsung dengan ownernya. Kebetulan saya didampingi oleh Pak Muhammad Samsul Arifin ya. Ayo kita ikut ya. Saya ditemani dari kantor Surabaya ya. Halo, pagi. Kalian sehat? Sehat ya. Mana ada bos? Ada bos? Saya ini ya. Halo. Tahu lagi penuh dengan asap rokok. Ini bosnya ruangannya dipakai merokok. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Halo. Luar biasa ya. Luar biasa. Padahal makin besar aja Pak. Oke, saya ini Pak datang kunjungan ke Malang sini sambil sharing bisnis untuk membuat bisnis kita semakin baik dan semakin berkembang. Ya, oke, sip ya. CDSI sukses. Mantap. Halo, selamat pagi sahabat BGI, sahabat Mahameru Group dan CDSI. Hari ini saya lagi berkunjung di office Mahameru Group Indonesia dan langsung bertemu dengan ownernya langsung, Pak Eko Setiawan. Assalamualaikum Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BGI CDSI dan CDSI dan Mahameru. Oh ya, dan Mahameru semua ya. Oke, teman-teman, saya lagi di Malang ini ya. Kita silaturahmi untuk membangun bisnis yang lebih baik dan lebih besar ke depannya. Kita ketemu langsung dengan ownernya Mahameru. Kita mau sharing bisnis untuk kemajuan bisnis kita ya. Oke Pak Eko, kita mau minta dulu kiat-kiat sukses Bapak menjalankan bisnis ini Pak, karena hari ini banyak yang ingin tahu Pak Eko itu gimana ya cara jalanin bisnis, kok bisnisnya bisa konsisten gitu. Seperti itu ya. Oke, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Wayan Supriyanta sebagai pemilik Brawijaya Group Indonesia. Jadi bisnis yang saat ini dijalani ini sebenarnya bisnis yang sangat sederhana ya, kalau menurut saya Pak Wayan. Ya. Karena bisnis ini sudah sebelumnya banyak dijalankan oleh teman-teman yang mungkin lebih senior, bahkan lebih baik. Kuncinya cuma ada 3 sebenarnya, menurut yang saya alami selama ini. Jadi yang pertama, kita hanya perlu fokus kepada pengembangan diri dan organisasi, gitu ya. Pengembangan diri artinya bahwa hal-hal yang belum kita kuasai, ya kita terus latih sampai kita betul-betul menguasai, gitu kan? Ya. Nah, setelah apa yang kita sudah kuasai, kita tinggal menduplikasikan aja. Kita ajarkan kepada orang-orang yang bergabung dengan organisasi kita seperti itu. Itu kiat yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kita selalu belajar kepada orang-orang yang terbaik. Contohnya seperti saya nih selalu belajar dengan Pak Wayan, gitu kan? Belajar dengan Pak Samsul yang kantornya di Surabaya, belajar dengan Pak Fadli. Intinya jangan pernah kita berhenti karena merasa saya sudah ngerti semua gitu kan. Karena buat saya, kapan saya berhenti belajar, saya berhenti untuk bertanya, ya kemampuan saya hanya sebatas di situ. Jadi tidak akan pernah berkembang seperti itu ya. Jadi artinya kunci yang kedua, saya terus belajar sama orang yang terus belajar sama orang. Terus yang ketiga, yang terakhir, saya tidak pernah melupakan siapa orang yang pernah membantu saya, gitu ya. Saya selalu membangun komunikasi dengan promotor saya, yaitu Pak Babi Irwan yang sekarang berkantor di Semarang, seperti itu. Artinya bahwa selalu membangun komunikasi yang bagus, selalu berkomunikasi, setidaknya say hello untuk silaturahmi bahwa saya masih punya mentor, gitu ya. Saya masih butuh tidak seperti kacang lupa kulitnya. Oh tidak. Karena kapan menurut saya nih ya, karena saya pribadi juga
ada keturunan dari orang Jawa gitu kan. Orang Jawa ini kan selalu mengingatkan bahwa jangan sampai kita lupa kepada siapa orang yang pernah membantu kita saat kita belum berada di posisi seperti saat ini, gitu ya. Dan itu adalah etika. Artinya bahwa kalau kita mau berhasil, ya kita perbaiki dulu etika kita, gitu kan. Nah, kalau etika kita sudah benar, saya sangat percaya bahwa akan selalu ada jalan yang kita sendiri tidak sangka-sangka, begitu. Dan itu kiat-kiat saya. Jadi poinnya saya terus terus mengasah diri, gitu ya, dengan cara berlatih dan terus saya ajarkan. Terus yang kedua, saya selalu belajar kepada orang lain, dan yang ketiga, saya menjaga etika saya kepada orang yang pernah membantu saya, seperti itu. Luar biasa ya. Kiatnya Pak Eko yang 3 ini luar biasa, nanti akan saya kembangkan. Oke, Pak Eko, berikutnya sekarang kan sahabat kita yang lagi mengikuti pelatihan kewirausahaan bersama tim CDSI ini kurang lebih 1.800 orang, Pak. Iya, benar. Apa motivasi Bapak untuk mereka sehingga mereka bisa berhasil dan sukses seperti Bapak? Oke. Jadi kalau pesan buat teman-teman yang hari ini mungkin ada yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dan sedang membangun tim untuk mencapai kualifikasi ke ownership, mungkin sederhana aja bahwa bisnis ini tuh sudah tidak perlu lagi dicari jalannya, gitu ya. Tinggal kita mengikuti arahan-arahan dari owner kita masing-masing atau owner di dalam kantor masing-masing tepatnya. Selama itu hal positif dan akan menjadi jalan kita untuk mencapai ke sana, ya kita tinggal jalani aja. Terus yang kedua, mungkin lebih tepatnya karena saya sendiri melihat gitu ya, banyak teman-teman saya yang seangkatan saya menjalankan proses waktu masih di lapangan itu yang bukan mereka tidak punya kemampuan. Mereka punya kemampuan, tapi mereka ini mudah menyerah gitu ya. Selain mudah menyerah itu karena faktornya kurang mencintai proses. Jadi kurang percaya gitu, sehingga karena keraguan yang muncul dalam dirinya itu yang membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan besar di bisnis ini, gitu ya. Terus yang terakhir, libatkan Tuhan dalam setiap proses kita. Itu aja sih kalau kiat-kiat dari saya. Jadi ada 3 ya? Iya. Ya, motivasi Pak Eko, nurut yang pertama. Nurut. Ini tentang bicara lagi tentang attitude, Pak. Iya, benar. Jadi attitude itu tidak bisa di nomor berapa kan. Jadi nomor 1 dia harus dijaga. Sikap nomor 1 ya. Sikap. Kalau attitude di bisnis nurut. Oh, nurut. Nurut dengan leader ya. Betul. Kalau di agama moralitas. Akhlak. Di agama akhlak, di politik moralitas. Benar. Kalau orang yang punya moral bagus tidak mungkin korupsi. Pasti. Gitu. Dan di bisnis attitude itu adalah nurut, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi berproses, ini pesan dari Pak Eko ada 3. Nurut dengan leader, ya. Karena leader ini sebagai mentor kita dan pembimbing kita. Kalau sudah nurut dan kalian meyakini proses kalian libatkan Tuhan di usaha kalian, di proses kalian, saya jamin pasti berhasil ya. Pasti berhasil. Saya nggak ragu, pasti itu. Pasti. Itu sudah hukum matematika, Pak. Hukum matematika. Jadi nurut plus yakin dan libatkan Tuhan dalam setiap sama dengan usaha. Sukses. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2, benar. Oke, itu hukum matematika. Ada lagi yang lain, Pak Eko? Cukup mungkin itu. Ya, oke, sahabat Mahameru dan BGI, kita bergabung di salah satu industri direct selling, perusahaan industri direct selling CDSI, di mana CDSI ini adalah perusahaan industri direct selling terbesar di Indonesia, dan ini sebagai investor kita, kalian tidak usah ragu tentang peluang yang diberikan oleh CDSI dengan kita, dan peluang itu saya dan Pak Eko juga dapatkan dan teman-teman yang lain. Yang pertama, yang kedua, kita didukung oleh support system yang sangat profesional dan berpengalaman, yang terpercaya. Cobra Code Power ya, ini yang sudah teruji di 33 provinsi. Iya, benar. Cuma di Aceh yang enggak, Pak? Belum di Aceh ya. 33 provinsi sukses melahirkan banyak pengusaha milenial ya. Oke, itu aja Pak Eko, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita bertempur, kita akan ketemu di Owners Meeting di Bali. Di Bali, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ya. JDSI top.